Salam buat saudara-saudara warga GBKP dimanapun berada. Kami kembali hadir untuk menyampaikan beberapa catatan tentang sermon perpuluhan jabu-jabu kita pada minggu ini. Saya Pendeta Sinar Rahganta Barus, juga Nora, dan saya Pendeta Novika Pinem, akan menemani teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam materi PJJ kita minggu ini. Dan bagi teman-teman yang baru kali ini mengikuti channel sermon ini, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kita yang belum mengetahui, agar semakin banyak teman-teman yang terberkati. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kita membaca dulu nats kita pada hari ini. PJJ tanggal 24 sampai 30 Agustus diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 dengan tema lakon persadaan si Badia. Kebacakan dari sini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sampai di sini firman Tuhan. Iya, jadi ini kan satu-satunya ya tulisan Paulus yang membahas tentang perjamuan kudus. Jadi sangat penting. Ya. Dan Paulus sebenarnya kita ketahui ya, latar belakangnya jemaat Korintus ini, jangan sampai kita lupa bahwa jemaat Korintus ini menyumbangkan begitu banyak penderitaan bagi Paulus. Jadi penderitaan dalam arti beban pikiran. Kenapa Paulus kemudian membahas tentang perjamuan kudus kepada orang Korintus? Karena yang terjadi itu sebaliknya. Artinya begini, perjamuan kudus itu kan kita ketahui itu intinya adalah kebersamaan kan. Iya, menyatukan kembali. Ya, makanya kita kalau di gereja GBKP ini kan, setelah perjamuan kudus itu kita saling memaafkan kan, bersalaman semua. Karena memang intinya itulah yang disebut dengan pelayanan meja itu ya. Satu meja, mereka satu rasa, satu cinta, satu kasih. Karena darah Kristus itu yang menyatukan mereka. Tapi prakteknya di jemaat Korintus tidak demikian. Nah, ini yang mau dikritik oleh Paulus. Kan kita ketahui di Korintus itu terpecah-pecah mereka menjadi beberapa kelompok. Dan ternyata waktu perjamuan kudus itu juga kelihatan. Jadi kan waktu zaman Paulus itu jemaat itu kan makan bersama itu di gereja. Kan kita ketahui nanti pada akhirnya pertentangan karena tidak adilnya pembagian itulah yang kemudian menciptakan lahirnya diaken-diaken kan, yang kemudian membagikan makanan. Jadi kebiasaan waktu itu orang membawa makanan ke gereja untuk dibagikan dan dinikmati bersama. Ternyata di Korintus itu tidak demikian kenyataannya. Orang-orang kaya itu bawa makanan melimpah dan dengan rakus mereka menghabiskannya sendiri tanpa membagikannya ke jemaat yang susah.
Itu yang terjadi. Dan katanya karena mereka punya waktu luang yang banyak, orang kaya ini tadi, jadi dia bisa lebih cepat datang. Ya, duluan hadir ya. Iya, duluan hadir. Dan ternyata di situ malah bukan untuk menyatukan semua golongan, tapi mereka malah bikin koneksi baru dengan orang-orang kelas atas lainnya. Oh, jadi yang satu statusnya yang sama berkumpul ya. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya bertolak belakang dengan maksud awal diadakannya perjamuan kudus itu pada zaman Yesus. Itu yang pertama yang mau Paulus kritik. Jadi keserakahan itu yang muncul di sana, dan kemudian muncul pula orang-orang yang kemudian merasa diri mereka bukan bagian dari persekutuan itu. Ini bagus juga nanti untuk dibahas lebih lanjut di PJJ kita. Jangan-jangan gereja zaman ini juga sudah mulai demikian. Jangan sampai ada jemaat yang menyadari dia itu bukan bagian dari gereja itu. Karena dalam hal apapun dia merasa nggak ikut. Selalu merasa tersisih. Merasa tersisih. Banyak juga gereja yang kemudian menjadi tempat memamerkan kemewahan, memamerkan keberhasilan, berkumpulnya orang-orang yang sukses tanpa memperdulikan orang-orang yang kurang beruntung. Kira-kira begitu. Itu di ayat 3334 ya sebenarnya, walaupun tidak masuk, baca dari sini ya. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Itu karena orang kaya tadi, karena punya waktu luang, dia lebih cepat datang, cepat makan, dan bisa mengatur koneksi dengan yang lain. Yang sulit datang belakangan, makanan sudah mulai habis, dia terlihat. Jangan-jangan tempat duduknya pun sudah nggak ada ya. Bisa juga. Ayat 34. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Nah ini yang kayak kami bilang, jadi dia seperti makannya karena ragu saja di situ jadinya, karena kelaparan. Sesungguhnya bukan karena kelaparan lah, tapi untuk disatukan. Jadi yang kedua yang Paulus kritik, kan kalau kita kembali ke perjamuan kudus pertama, ketika Yesus membagikan, memecah-mecah roti, membagikannya ke murid-murid, lalu membagikan anggur, itu kan dalam rangka Paskah. Iya, memperingati Paskah. Paskah, artinya waktu itu kan Paskahnya orang Yahudi kan. Paskah yang pertama itu kan bebasnya mereka dari Mesir. Paulus punya gagasan, janganlah kiranya perjamuan kudus ini hanya sebatas mengenang bebasnya orang Israel dari Mesir, tapi justru bebasnya manusia dari dosa. Jadi sudah lebih tinggi levelnya. Tapi bukan hanya untuk Mesir doang ya, tapi bukan, manusia. Jadi nggak seperti ini kan, kita baru 17-an ini kan. Kita kan kemarin ikut di Kaban Jahe kan. Aku bisa bandingkan loh. Waktu aku anak-anak dan sekarang. Waktu anak-anak itu 17-an itu, kita nggak pernah mendengar lagu yang lain selain lagu-lagu kebangsaan. Jadi semua itu suara drum band, musik-musik itu semua, atau defile itu yang mereka punya peragaan di depan bupati itu, semuanya lagunya itu pasti lagu-lagu kebangsaan. Sorak-sorai bergembira, tapi 17-an ini statue. Jadi makna kemerdekaan itu sudah betul-betul terhapus. Jadi anak-anak yang sekarang nggak mengerti lagi kenapa kita merayakannya. Jadi waktu itu juga begitu, kebebasan Paskah, artinya perjamuan kudus yang pertama hanya sebatas memperingati bebasnya orang Israel dari Mesir, lepasnya mereka. Tapi setelah berjalan di Jemaat Korintus, nggak pernah meningkat itu peringatan itu menjadi bebasnya manusia dari dosa. Itu yang
Paulus kecewa. Paulus kecewa karena mestinya kalau manusia terbebas dari dosa, itu sukacitanya sangat penuh. Sehingga yang muncul itu kasih sayang. Iya. Karena dia juga dikasihi, makanya lepas dari dosa. Kenapa orang-orang Korintus yang kehidupannya lebih mapan ini nggak menunjukkan cinta kasih ke kelompok-kelompok lain yang sulit? Kayak yang bilang itu juga kayaknya. Mungkin sudah mulai menyimpang dari tujuan awal lakon perjalanan si Badia ini. Lupa mereka ya. Iya. Ya, mungkin dia mungkin mereka merasa, ayo kumpul makan. Jadi kumpul makan. Sudah sekedar sama kayak 17 Agustus pesta, yang ya? tadi. Iya. 17 Agustus ngapain? Masak pinang. 17 kan lomba rame-rame. Iya, hanya gitu. sekedar itu. Hanya Lombanya unjuk aneh-aneh. apa ya kan, Iya. unjuk pakaian, unjuk kebolehan gitu kan. Bagaimana memainkan musik itu sebaik mungkin gitu. Jadi nilai dasarnya sudah hilang. Dan ini meski agak menyimpang ya. Waktu kita di Kawan Jahe itu kemarin, kita kan di depan kantor rumah bupati itu kan, berhadapan-hadapan kan. Iya. Kita dipisahkan, elit dari seberang sana, rakyat jelata di seberang ini. Elit itu sangat elit gitu ya. Terlihat dari mereka menggunakan atap yang bagus, teratak yang bagus, ya kan, terhindar dari matahari, ada buah tersedia. Lalu sesaat kemudian datang kue kotak semuanya, betul-betul elit. Mereka duduk di kursi, segalanya tersedia, bergantian mereka makan siang. Lalu hanya jarak 6 meter di hadapan mereka, dipisahkan oleh aspal, berdirilah kita rakyat jelata berdesak-desakan. Berdesak-desakan, panas bukan main karena tidak ada atap. Capek berdiri, tidak ada alas duduk, tidak ada, sama sekali tidak dipersiapkan. Dan itulah kemerdekaan. Banyak loh anak-anak kemarin nangis itu karena sudah sesak di tempat. Begitulah kemerdekaan itu. Gitu. Jadi kemerdekaan yang awal itu ketika orang dibebaskan menjadi terlupakan. Yang ada pembedaan antara elit dan rakyat jelata. Sama sekali tidak ada kemerdekaan di situ. Seperti itulah perjamuan kudus yang dikritik oleh Paulus. Sama sekali nggak ada lagi cintanya di situ. Padahal perjamuan kudus yang Yesus tunjukkan itu pengorbanan. Dia mengorbankan darahnya, ya kan, menumpahkan darahnya. Dia membagikan dagingnya, ya kan. Lalu pada saat itulah Yesus menceritakan bagaimana kemudian nanti akhir hidupnya, bahwa dia akan diserahkan. Kan di situ dia sampaikan bahwa yang paling menyakitkan lagi, Yesus mengatakan bahwa ada di antara bagian dirinya yang akan menyerahkan dia. Jadi kalau misalnya ada musuh di luar kita yang menyerahkan kita kan wajar. Yang paling sakit itu kan bagian dari diri kita, yaitu Yudas, bagian dari Kristus sendiri yang akan menyerahkan dia. Tapi itu pun dia setia. Yesus tetap setia. Berarti perjamuan kudus yang pertama itu murni cinta kasih, pengorbanan. Lalu kenapa perjamuan kudus pada zaman Korintus ini bukan lagi cinta kasih, tapi masing-masing mengutamakan kelompoknya. Mewah pun makan, nggak apa-apalah, yang penting kami kenyang. Soal kamu nggak makan, urusanmu. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh Paulus pada bahan kita ini. Makanya ayat 28 juga, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Berarti kan seharusnya sebelum dia menikmati roti dan anggur itu, dia harus rileks dulu nih. Berkontemplasi dulu dia. Merenungkan dirinya, dosanya, dan juga pertumpahan darah Tuhan Yesus untuk dia. Setelah dia merenung, bahasa karonya atan atau tidak, begitulah kan. Pantas nggak dia, setelah dia merenung, baru dia makan. Ini nggak dia datang dengan obsesi lain.
Ya. Ini berarti kita seharusnya datang dan berefleksi diri. Itulah perjamuan kudus ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, Paulus menyimpulkan bahwa jemaat Korintus harus menghentikan keserakahan mereka yang mempermalukan perjamuan kudus itu sendiri. Dan apa yang bisa kita renungkan pada perjamuan kudus di gereja kita? Apakah perjamuan kudus di gereja kita tinggal semacam rutinitas yang wajib dikerjakan 4 kali setahun begitu saja, atau perjamuan kudus yang murni perenungan yang dipersiapkan dengan sangat baik dan dihadiri oleh orang-orang yang hatinya didorong oleh semangat mengasihi? Kan banyak juga orang mengikuti perjamuan kudus berulang-ulang, tapi nggak pernah berdamai kan? Kan kalau memang perjamuan kudus adalah cinta kasih, mestinya kan dia menyadari aku kan nggak pantas sebenarnya diselamatkan. Hanya karena darah Kristus inilah aku diselamatkan. Aku ini kan orang hina yang kemudian diangkat tinggi. Lantas mengapa aku merendahkan orang lain? Dan mestinya begitu. Itu yang kamu sebut dengan perenungan tadi kan. Andai kata perjamuan kudusnya dengan semangat itu, pasti perjamuan kudus itu menjadi upacara atau sakramen yang dinanti-nantikan. Iya, jadi udah lain makna perjamuan kudusnya kan. Dan begini juga menariknya. Kalau dulu kan kayak kami bilang, kita ini kan melakukan perjamuan kudus kan untuk mengingat Paskah yang pertama itu kan, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi yang menariknya ini diganti sama Tuhan Yesus loh. Ayat 25. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, disitulah perubahan itu. Di situ diubah Tuhan Yesus. Enggak lagi tentang keluarnya dari Israel dari Mesir, tapi lepas dari dosa itu. Iya, lepas dari dosa itu. Manusia dilepaskan dari dosa. Setelah makan pun begitu, peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, peringatan akan aku. Ya. Jadi makin mendekatkan kita kepada Kristus ya, perjamuan kudus ini. Tapi memang menarik juga ya, soal makan ini pun jadi mengubah status kan. Kamu makan apa? Ingat kamu lagu apa? Aku suka singkong, kau suka keju. Iya. Dari makanan aja itu sudah seperti membedakan status gitu loh. Iya. Dari makanan. Ternyata Allah kita ini menyatukan kita dengan makanan juga. Dia menyatukan kita, mengumpulkan kita lagi kembali bersama. Ayo merenungkan diri, merefleksikan diri, dan merendahkan diri, dan semua menjadi sama karena makanan dan minuman. Luar biasa ya. Ya, jadi kayaknya sudah ini ya, sudah cukup ya. Kita masuk ke diskusi kan? Iya. Ya, kira-kira apa pertanyaan diskusi? Turikanlah kai pengertiin roti ras anggur ibas kita ngelakon persadan sibadia. Ya, kita semua sudah tahu ya bahwa roti itu mewakili daging Kristus yang dipukuli itu kan, dipukuli sepanjang Via Dolorosa itu kan, dipersembahkan itu, dan kemudian anggur itu adalah mewakili darah yang tercurah ya. Itu makanya jangan warna putih anggurnya ya. Ya, harus merah. Soal apakah dia anggur atau bukan, yang penting dia merah. Jadi nggak cocok juga ya waktu kita di acara apa itu yang sidang anggurnya itu sinode. Ini nira ya. Nira. Iya. Nira itu kan nggak merah. Iya. Dia simbol darah itu mestinya. Semestinya itu simbol darah. Jadi harus merah. Soal dia bukan alkohol, nggak ada masalah. Dan yang terpenting di situ adalah ketika kita memakannya, daging dan darah itu masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebagai simbol bahwa Kristus itu kemudian menjadi satu dengan kita. Jadi kalau Kristus yang pengampun itu sudah menjadi satu dengan kita, kita mesti berubah menjadi orang yang pengampun juga, gitu kan? Yang penuh kasih, yang mengorbankan diri, sama seperti Paulus kan. Paulus nanti kan membuktikan bahwa dia kemudian sama seperti
Kristus, di tengah kebencian orang Korintus kepadanya, dia tetap mengasihi mereka. Bahkan sebagaimana Yesus diserahkan, Paulus pun akan diserahkan juga pada kematian. Kayaknya sudah lengkap. Cuma harus dibedakan juga bagaimana cara kita memandang roti dan anggur dengan gereja lain nih. Iya. Misalnya? Seperti Katolik melihat roti dan anggur, Lutheran. Ya, tentu ada juga itu ya beberapa perbedaan teologi. Karena umumnya gereja Katolik atau juga Lutheran, dia melihat roti dan anggur itu adalah sebenar-benarnya daging dan darah. Yeah. Jadi kemudian mereka memperlakukan itu seperti betul-betul daging dan darah. Ada juga positifnya cara berpikir begitu. Mereka menjadi ibadah itu menjadi sangat sakral. Daging dan roti dan anggur itu menjadi sangat sakral. Tapi efek negatifnya ada juga beberapa yang membawanya pulang sebagai obat. Karena dianggap itu seperti ya sudah mendekati ke jimat begitu. Jadi kalau kita ke daerah timur, malah kalau kita menghina hosti itu, artinya menghina dengan membuang atau bagaimana, kita bisa cara menerimanya juga beda. Bisa dihakimi oleh orang-orang di situ. Tapi karena kita Calvinis, Calvin tidak melihat demikian. Calvin tidak melihat roti yang berubah jadi roti dan anggur itu betul-betul daging atau darah, tapi dia lebih kepada simbol. Jadi dia nggak pernah memperlakukan roti dan anggur itu sebagai sesuatu yang sakral, tapi simbolnya itu, rasanya itu. Negatifnya ada juga. Kemudian ya ini jadi kritikan juga buat majelis, supaya ya tunggulah pulang dulu jemaat semua. Kalau kita mau minum tambahan kan banyak juga sisanya itu jemaat masih di situ, pertua diaken di depan minum rame-rame, kan itu kurang pas juga. Kita harus diantaranya nggak boleh menganggap itu sesuatu yang kudus atau sakral, jimat, tapi jangan pula membuatnya sembarangan. Oke. Nomor 2, turikanlah kaisi harus ilakukan kalau Kristen ibas ia nguji bana adalah atan bengket ibas nakon perasaan si badia. Ya, itu yang penting itu di kalimat menguji. Itulah yang Paulus katakan kepada orang Korintus. Engkau harus menguji dirimu sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena kenyataannya mereka sudah masuk ke perjamuan kudus dengan ketamakan. Dan niat yang lain ya kan? Selain tamak, mereka bangga dengan status mereka yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi tidak ada lagi pengujian. Yang dimaksud dengan pengujian itu kan itu yang kita sebut dengan bahasa perenungan tadi kan. Mestinya kan orang merenung dulu begitu. Apakah memang dia pantas menerima ini? Jadi bukan datang lalu merasa hebat dan menyepelekan orang-orang yang susah. Iya. Apalagi disambung ke ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi agak keras ya kalimat Paulus di sini ya, supaya jemaat Korintus menghargai perjamuan kudus itu. Iya, karena anak domba Allah mati loh untuk itu, untuk kita, terus kita sembarangan. Iya. Iya, gimana kira-kira? Jadi demikian ya teman-teman ya, kita sudah membahas cukup banyak tema tentang perjamuan kudus ini. Sebagai tambahan informasi buat kita warga GBKP, hanya ada 2 sakramen yang kita anggap kudus ya, yaitu lakon Pridin Sibadia, ada kata Sibadia di belakangnya, kemudian lakon Persadan Sibadia. Jadi hanya 2 sakramen yang sangat penting dalam gereja GBKP. Dan dengan penjelasan ini kami berharap teman-teman semua semakin memahami
betapa pentingnya perjamuan kudus pada gereja kita. Demikianlah teman-teman catatan-catatan tentang sermon kita, dan kami berharap teman-teman masih mengikuti sermon-sermon berikutnya pada minggu-minggu yang akan datang. Demikian dari Sikeben, Klasis Simulangit, kami menyampaikan salam damai buat kita sekalian. Jua-jua. Shalom.